Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat. Tetap berolahraga di era pandemi ini, karena olahraga yang teratur itu bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita selain makan makanan yang bergizi. Ya. Pagi ini saya dan Bang Onesty Basir sedang berada di Aquatic Gelora Bung Karno, tempat berenang. Cuman ini lagi tutup karena pandemi. Kita lagi bersama teman-teman gajah milenial. Kita akan ngobrol, diskusi panjang lebar tentang visi misi Mas Ones untuk gajah milenial. Sebelum di sini tadi kita habis lari berapa Mas tadi? 10 kilo ya? 10 kilo. Maunya. 10 kilo. Nah, yuk kita ikuti tentang visi misi Mas Ones untuk gajah milenial. Jadi Mas Ones, menurut Mas Ones tuh ke depan milenial ITB ketika nanti Mas Ones terpilih jadi ketua IA alumni itu gimana sih Mas? Jadi kalau bicara tentang milenial, saya senang membahasakannya ibarat kita membangun suatu bisnis. Ada yang namanya future value, ada yang namanya growth story. Nah, saya memposisikan teman-teman milenial sebagai growth story lah dari alumni ITB. Mereka lah masa depan kita. Artinya apa? Kalau mereka akan jadi masa depan kita harus menyiapkan roadmap yang jelas, sehingga mereka tahu persis mereka di depan itu akan seperti apa. Kita ingin membuat suatu infrastruktur yang solid buat mereka. Nah, artinya ini harus dikombinasikan ini ya. Experience dari alumni kita yang mereka sudah mapan di bidangnya masing-masing, nanti akan kita minta membantu untuk menjadi semacam coach, memberikan mentoring kepada mereka bagi teman-teman milenial yang mau membangun bisnis sendiri. Jadi ada infrastruktur yang end to end, mulai dari mentor, memberikan konsep-konsep entrepreneur, gimana mereka membangun bisnis, kemudian nanti kalau saya udah bagus, nanti ada berikan akses ke permodalan, karena pasti butuh kita kan. Nanti juga ada nanti akses ke market. Jadi end to end kita mencoba membantu mereka, dan semuanya itu adalah menggunakan jejaring yang ada di alumni kita yang ada di seluruh Indonesia maupun yang tersebar di mana. Oke Mas Ones, aku sepakat sekali dengan apa yang tadi udah disampaikan. Cuman gini, itu kan kalau jadi ketua IA, Ya. orang-orang bilang, itu mah kalau jadi. Yang sudah Mas Ones lakukan terhadap anak-anak muda itu apa gitu loh Mas? Sekarang kita pun udah melakukan sebenarnya. Saya beruntung ya, bagi saya pandemik ini bagi saya berkah. Kenapa? Berkah di mana saya banyak ketemu dengan orang, berkah di mana saya menemukan talent-talent baru yang mereka sangat memiliki sesuatu yang bisa berkontribusi untuk penanganan pandemik. Saya ketemu dengan sekelompok anak muda di milenial ITB, dan saya dikenalin oleh Pak Hamam, senior kita juga di BPPT, kepala BPPT. Dia sudah membangun prototipe produk, tapi dia memiliki kendala untuk next step-nya. Apa itu? Satu, membuat prototipe ini bisa diuji, sehingga nanti layak untuk digunakan apalagi untuk penanganan pandemi. Yang kedua, mereka butuh permodalan. Yang ketiga, mereka membutuh infrastruktur produksi, fasilitas produksi, dan yang terakhir mereka butuh akses ke market. Nah, jadi ada token estafet nih dari Pak Haman yang membina mereka, pindah ke kami di Bio Farma waktu itu. Saya bangunkan infrastruktur, saya bangun fasilitas produksi di Bio Farma itu. Terus kita kasih mereka akses permodalan. Seandainya tadi Mas Benny menanyakan, seandainya saya tidak menjadi ketua BUP, ini akan tak jalan. Karena adalah kontribusi kita buat alumni. Oke, Mas Ones, salah satu tantangan lah, aku nggak bilang masalah ya. Tantangan ketika misalkan salah seorang gajah muda ini baru lulus pengen berbisnis entrepreneur adalah modal. Ya nggak, Pep? Iya. Nah, boleh nggak didetilin Mas di situ Mas tentang permodalan buat angkatan muda? Pertama yang kita bantu tuh mereka konsep bisnisnya dulu. Ini akan menjadi suatu konsep bisnis yang solid apa enggak? Yang kedua, yang bersangkutan mereka gigih juga nggak sih?
kalau mereka kadang-kadang gini ya, mohon maaf adik milenial, kadang mereka juga nggak memiliki mental bertarung yang tangguh. Jatuh, down dulu, pindah lagi. Kita justru ingin mencari teman-teman yang kalau jatuh yuk bangun sama-sama yuk. Nanti ya teman-teman milenial yang katanya butuh modal, ya kita juga tantang mereka. Lu serius nggak sih? Lu yakin nggak sih? Seperti itu kan? Akan kelihatan nanti. Nah pada saat itu udah kelihatan, ya people ya. Jadi, yang saya maksudnya kita membangun people karakter dulu. Kalau saya boleh tanya sudah seberapa dekat dan mungkin berapa persen sih milenial sudah Bang Honest reach atau kedepannya kan alumni ITB milenial banyak sekali Bang dari seluruh Indonesia ada mungkin ratusan ribu. Nah itu bagaimana kita sama-sama nge-reach mereka semua agar mereka tuh tahu kalau kita tuh punya program yang bagus loh. Ayo sama-sama berkembang dengan kita dengan IAITB gitu. Jangan sampai mereka benar-benar tidak peduli dengan IAITB karena ketidaktahuannya mereka gitu Bang. Ya. Seperti saya cerita tadi gitu. Yang penting kita punya satu model dulu. Kita udah pernah lakukan model ini. Ya. Bisa nggak nih digunakan untuk model-model bisnis yang lain? Karena kadang-kadang anak milenial tuh mereka kalau ngeliat sesuatu tuh lihat dari jauh dulu gitu kan. Ada apa sih? Oh di sana ada keramaian, ya kan? Kita bikin dulu keramaian itu kan sehingga mereka tertarik, ya. Mendekat sehingga nanti mereka bergaul. Artinya apa? Success story ini harus berbanyak, ya kan? Contoh-contoh harus berbanyak. Karena mereka ini orang yang skeptis. Mereka tuh selalu pengen, udah bener belum? Terbukti belum? Selalu pertanyaan seperti itu kan? Mereka selalu berpikir apa manfaatnya buat kita gitu kan. Nah sekarang dengan banyaknya success story itu, justru kita ngomong kepada mereka, lu mau gabung sama gue nggak? Kalau mau sukses gabung sama kita. Gitu. Jadi kita sukses bersama. Kan gini Bang Honest, tadi kan kita bahas program untuk milenial. Nah ini nantinya keberjalanannya gimana Bang? Gimana keterlibatan milenial untuk program ini? Apakah nanti bakalan menjadi program dari milenial untuk milenial? Jadi gimana gambaran keberjalanannya khususnya di tengah pandemi saat ini? Nah yang kedua itu kan kami kan cukup sering ya ikut hearing Bang Honest. Nah Bang Honest sering bahas mengenai milestone. Nah dan pentingnya kita punya quick win-nya di sana. Nah milenial ini kan suka sesuatu yang konkret kan ya. Nah, kira-kira nanti bentuk konkret atau implementasi quick wins-nya itu bagaimana? Iya. Jadi kita akan mix ya. Satu memang yang purely itu datang dari mereka. Nanti ada coach yang tadi kan yang untuk membantu mereka mengimplementasikan tadi. Ini tidak hanya sekedar imajinasi tadi kan, bagaimana itu menjadi rencana aksi. Ini yang sifatnya bottom up. Ini datang dari milenial. Ada kalau seandainya tidak datang dari bawah, top down. Kita udah punya beberapa gambaran. Ini adalah institusi yang memang yang dibutuhkan orang-orang yang mampu mengerti teknologi, mengerti suatu culture inovasi. Itu udah nggak dimiliki sama yang usia-usia katakanlah di luar milenial. Itu yang punya anak milenial. Jadi ada yang kita drive, ada yang memang aspirasi dari mereka. Cukup resiko ini. Dan setiap apapun yang kita lakukan, satu orang yang terukur. Makanya saya selalu mengatakan mereka yang cerah dikit. Katakan gini, kalau kita punya setahun perencanaan, kita bagi aja per kuartal. Kuartal pertama kamu mau ngapain? Ukuran keberhasilannya apa? Ya kan? Oke, kita targetkan sebagai tujuan pertama. Nanti kita evaluasi. Biasanya kalau berhasil, itu nggak sabar lagi tuh masuk ke tujuan kedua. Ya kan? Menarik Mas Red, Mas Budi. Kalau dari milenial kan yang udah teridentifikasi besar adalah nyali. Mereka berani, mereka nyali yang gede. Kenapa? Karena belum tahu resiko. Benar. Sementara yang kolonial, mungkin saya masuk yang denial, itu udah punya wisdom, tapi nyalinya nggak gede lagi kayak mereka. Karena kita udah pernah jatuh, kita lebih berhati-hati. Nah, kekurangan dan kelebihan masing-masing ini disatukan dalam sebuah kolaborasi Ikatan Alumni ITB. Begitu Mas? Begitu. Mas ya? Iya. Oke. Jadi kita akan ada sekumpulan ada komunitas namanya. Nah, kita kan komunitas di mana semua experience ada di sana, semua nyali dan semua ketakutan juga di sana. Pertanyaan selanjutnya, Rido.
Jadi kan kita ngomongnya ada yang bisnis, terus karir. Kalau saya mungkin lebih ke beasiswa, Bang. Kan misalnya kita ada orang yang lagi S1 terus dia next step-nya itu S2. Tapi ada kegalauan dari dia sendiri. Biasanya kan persiapan buat S2 bisa lebih ribet juga daripada kita apply kerja kan, kayak persyaratannya gimana. Nah, dari Bang Ones sendiri ada program yang kayak kendala misalnya kita kurang info atau dari segi dananya atau ya seperti itu, Bang. Kira ada nggak program? Ya ada program yang nanti kita siapin untuk memberikan semacam memfasilitasi ya beasiswa buat teman-teman yang dari sisi ini banyak sekarang mereka sebetulnya masuk. Nanti kan kita kan alumni kita ini juga aja di Indonesia. Saya yakin kalau NTB ini keluar semua. Komisariat kita yang keluar itu akan membridging tentang perguruan tinggi saja tentang mereka nanti berguna termasuk juga alumni yang mereka pun sudah tinggal di sana. Waktu saya hearing dengan angkatan berapa ada satu teman dia tinggal di Kanada. Dia bilang gini, Bang Ones, pokoknya kalau di Kanada orang yang sebulan 2 bulan gratis, saya siap terima adik-adik. Artinya banyak alumni yang pengen berkontribusi. Selama ini kita nggak tahu mereka di mana dan kita nggak tahu, kita nggak punya informasi tentang. Nanti dalam konteks ini kita akan lengkapin semuanya. Dari milenial yang ingin melanjutkan sekolah, ya nanti ada informasi tentang jurusannya apa saja, informasi tentang peluang beasiswa, sampai nanti informasi tentang negara dan di mana alumni kita ada berada. Itu tetap kita untuk melengkapi data. Dan itu ini nggak ada di satu program yang kita siapin. Kemudian juga nanti kita akan menggalang semacam dana untuk membantu beasiswa sendiri.